Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konbanwa. Watashi no namae wa Aulia Putori Fananita Moshimasu. Aulia to yobaretaimasu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunke yang sudah dipelajari bersama dengan Yanto Sensei di pagi hari tadi. Oke minasang, di sini saya akan menjelaskan materi bunke yang sudah dipelajari di pagi hari tadi bersama dengan Yanto Sensei. Di sini pertama ada bunke dekimasen, asal dari dekimasen, ikemasen. Ini artinya sama ya, antara dekimasen dan ikimasen. Ikimas dari maka berjalan proses, jadi ikimasen. Terus ada moraimasu, itadakimasu. Moraimasu atau itadakimasu. Itadakimasu ini bentuk sopannya, moraimasu ini bentuk, maksudnya itadakimasu ini lebih sopan dibandingkan moraimasu, artinya menerima. Makna lainnya adalah saya terima ijab menerimanya. Bukan hanya untuk makanan, tapi semua benda. Ketika kita dikasih benda atau makanan dari orang lain, bisa menggunakan moraimasu atau itadakimasu. Contohnya, saya terima makanannya atau bendanya. Itadakimasu, selamat makan, itu hanyalah kias saja. Mungkin yang sering kita dengar itadakimasu itu sering diucapkan sama orang Jepang ketika akan makan. Itadakimasu, selamat makan. Kalau itu hanya kias saja. Makna sebenarnya adalah itu saya menerima makan, itadakimasu. Selanjutnya kata tanya kak. Contohnya ada do omoimasu, kak berpikir bagaimana. Do shimashitaka, kenapa. Makna aslinya doshite. Kore sore are, tidak ada bendanya. Ko so ato, ini atau di sini. Kono sono ano, ada bendanya. Kochira sochira achira dochi, kata benda tempat mewakili tunjuk benda atau tempat. Selanjutnya itu ada cira, sopan. Kochira, di sana. Terus ada kochi, itu bentuk tidak sopan ya, bentuk biasa ini digunakan untuk sesama teman atau yang udah akrab aja. Minasang kochi. Kalau kochira ini lebih sopan, lebih baik, jadi menggunakan kochira saja. Dore dan dochi, maknanya sama, yang mana, tapi lebih dari 2 jumlah pilihan. Kalau dore ini lebih dari 2, kalau dochi ini lebih dari 3. Maknanya yang mana, tapi pilihannya cuman 2. Kalau ini yang lebih dari 2, kalau ini cuman 2 minasang. Jadi kalau bendanya cuma 2 pakainya dochi, tapi kalau lebih dari 2 pakainya dore. Selanjutnya ada dochira, yang mana, bebas. Dareka, ika sama naika, semua kalimat tanya wajib menggunakan ka ya minasang. Entah dochira, entah dareka, entah ika, entah naika. Selanjutnya ada katanya dia, ka, tanpa des, langsung ka. Kabe, kata benda, maknanya adalah sesuatu, bukan lagi kata tanya. Ini yakanya nih, maknanya nih, bukan kata tanya lagi, tapi ada maknanya, sesuatu. Contohnya, dari deska, siapa. Kalau dareka, suatu siapa, seseorang atau seseorang siapa, kata benda ya maksudnya. Kalau ini dareka ada artinya sesuatu. Selanjutnya ada nanika, suatu apa. Nangka, sesuatu yang masih dipikirkan, yang belum ditemukan. Nangka. Terus ada nanika ga imas, ka, apakah ada sesuatu. Nanika ga imas ka,
Apakah ada sesuatu? Terus ada dokoka, suatu tempat di mana orang. Dokoka kayak Aulia Sangwan. Dokoka, Aulia ada di mana? Terus Itsuka, suatu saat atau sesuatu kapan. Kalau tanya Pak ada desnya, normal nanya. Oh gitu ya biasa. Selanjutnya ada Hanani Teiru Aidani, selama sedang artinya. Terus ada Ato. Ato nih berdiri sendiri menggunakan partikel wa atau d yang memiliki arti selanjutnya lalu kemudian setelah. Yang saya udah ketahui itu Ato tuh artinya tuh setelah, tapi di sini ternyata bisa selanjutnya, bisa lalu dan bisa kemudian. Atau kerja tak atau kata benda no atau artinya juga setelah, partikelnya wajib. Atau satuan tanggal lama waktu artinya sisa atau tinggal. Mata subjek, target sama waktu, lagi atau berulang artinya. Kata kerjanya keterangan di sini. Subjek. Makna awal kotobanya mata ashita. Mo. Selanjutnya nemo artinya lagi. Sudah dibendarin yang minasang. Terus ini ada lagi berulang. Terus selanjutnya kalau mau keterangan kata kerja sudah, mau sugu sudah segera, mau sugu sudah segera, mau sugu dekima sudah segera akan bisa, mau sugu dekima sudah segera akan bisa. Ini ada makna lain dari buku Motabeta sudah makan. Motabeta sudah makan. Lanjut. Selanjutnya ini ada Jishokei tambahkan nai. Makna sebenarnya adalah dilarang, bukan tidak kan. Mungkin kalau nai kita seringnya tidak ya, tapi lebih tepatnya itu menggunakan nai minasang. Menggunakan dilarang artinya. Oke, selanjutnya lawan katanya itu kan ini kan perintah, ini kan negatif. Kalau positifnya itu lawan katanya ada mereke, perintah positif. Keterangan kata kerja naide tidak, nai atau arimaseng tidak ada, zu menggunakan partikel ni, pendamping partikelnya tuh menggunakan partikel ni, negatif. Ini zu, dua-duanya negatif ya, antara zu dan nai ini negatif. Kalau nai ini menggunakan partikel d, kalau zu pakai partikel ni. Di sini ada rumusnya, ada passwordnya, plus pakai hai, he, kalau negatif pakai iye, iya atau Naike dan zu perbedaannya itu kalau naike si masnya shinai, arimasnya nai. Kalau zu si masnya sezu, arimasnya hashi, nashi. Bentuk perubahannya ya ada di buku praktis lebih lengkapnya. Terus ada naide bermakna tanpa apabila posisinya di tengah. Kalau di tengah ya, tapi kalau di depan naide ya artinya tidak. Nai pakai partikel d artinya 3, tapi kalau di tengah naide-nya itu bermakna tanpa. Oke, selanjutnya itu ada
Naide kudasai, tolong jangan. Nah, kalau naide-nya aja itu janganlah. Kalau posisi D-nya di belakang, kalau di tengah artinya naide tanpa, tapi kalau di belakang beda lagi nih. Kalau di depan kan artinya tidak, kalau di tengah artinya tanpa, kalau di belakang artinya janganlah. Selanjutnya ada menggunakan perubahan takei, kotoga arimas artinya pernah. Syarat membedakan atau membedakan syarat membendakan kata kerja. Jadi ini kata kerjanya itu dirubah menjadi benda minasang. Nih contohnya di atas nih. Nihong ita koto ga arimasu. Pernah telah pergi ke Jepang. Selanjutnya ada menggunakan jishokei atau naikei, tambahkan koto ga arimasu yang memiliki arti terkadang. Di sini contohnya ada yang pakai jisho dulu ya. Karada ga yowai node, karena badannya lemah. Tokidoki ga koe yasumu koto ga arimasu. Kadang-kadang atau terkadang libur ke sekolah, artinya itu. Terus ini yang nai koto ga arimasu, jadi mau menggunakan jisho ataupun nai itu artinya sama, terkadang. Ini positifnya, ini negatifnya. Mainichi tabako o suwanai, setiap hari tidak menghisap rokok. Terkadang menghisap rokok. Setiap hari terkadang menghisap rokok. Kita pakai ya. Setiap hari ini kurang koto ya, koto. Tuh, setiap hari terkadang menghisap rokok. Oke, segini saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai bunte yang sudah saya pelajari di hari ini. Mohon maaf bila suaranya kurang jelas karena banyak suara dari luar. Sekian, terima kasih. Domo arigatou gozaimasu.